Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Tedisha. Selamat datang kembali di channel Oma Tenaga. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya. Aku nggak akan membahas tentang tutorial, nggak akan membahas tentang rumah atau unboxing sebuah produk. Jadi di video kali ini aku akan membahas video aku yang dalam tanda kutip ada sedikit keanehan. Sebenarnya sudah 10 bulan yang lalu aku upload dan baru aku ketahui ada keanehan itu setelah ada penonton yang berkomentar di video tersebut. Jadi di video tersebut ada sebuah penampakan yang aku sendiri nggak tahu apakah penampakan itu. Tapi kalau terlihat sekilas, penampakan itu adalah penampakan dari salah satu makhluk astral yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi mungkin kita lihat langsung aja ya video yang dimaksud. Jadi video yang dimaksud adalah video aku yang ini, yaitu yang judulnya gimbal murah terbaik Brica B-Steady 3 Axis. Jadi di video ini ada yang berkomentar seperti ini. Lihat di menit 6.31 penampakan apa itu, seram banget. Nah, jadi awalnya aku sendiri juga nggak tahu. Jadi kemudian aku lihat video tersebut di menit 6.31 detik. Jadi kita percepat saja ya videonya. Oke, kita coba di menit ke 6.26 ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di video tadi memang sih nggak terlihat jelas, tapi kalau kalian lihat di pojokan HP yang aku pegang menggunakan gimbal tadi, di bagian pojok bawah itu terdapat seperti sebuah penampakan ya. Lebih tepatnya adalah penampakan cewek yang memakai gaun putih, kemudian dengan rambut panjangnya. Jadi mungkin kalian bisa tebak sendiri makhluk apa itu. Nah itu, di situ kalian bisa lihat di yang bagian ini. Di sini terdapat seperti penampakan sebuah makhluk yang aku sendiri nggak tahu itu apa. Tapi kalau emang dilihat sepintas itu seperti yang biasa kita sebut Mbak K. Gara-gara penampakan yang ada di video aku tersebut, aku jadi teringat tentang beberapa peristiwa yang pernah aku dengar tentang penampakan Mbak K ini yang ada di sekitaran rumahku. Cerita ini akan aku mulai dari pengalaman yang aku alami sendiri ya. Jadi di sebelah kanan dari rumahku itu ada sebuah gang yang cukup lebar. Mungkin lebarnya sekitar 3 meter lebih ya. Jadi gang ini adalah jalan yang biasa dipakai untuk menuju ke rumah kakakku yang posisinya ada di belakang rumahku. Untuk hal yang aku alami adalah, jadi waktu itu aku terbangun sekitar tengah malam. Kalau nggak salah waktu itu aku lihat jam itu di angka jam 2 malam. Dan waktu itu secara nggak sengaja aku mendengar ada suara di samping jendela kamar, yaitu suara seperti orang yang sedang menyapu halaman gitu ya. Kemudian aku berpikir, apakah mungkin tetangga samping rumah aku itu menyapu halaman di tengah-tengah malam seperti itu. Kemudian aku teringat katanya ya, kalau kita di sekitar tengah malam itu mendengar ada orang yang menyapu, itu adalah ada penampakan di sekitar kita, yaitu adalah Mbak K itu ya, karena memang katanya gaunnya itu terlalu panjang sehingga saat dia melayang terbang itu gaunnya itu mengenai tanah dan seolah-olah menimbulkan bunyi suara seperti orang menyapu. Dan untuk yang cerita terakhir yang paling ekstrim, waktu itu kakakku keluar kota untuk beberapa hari karena harus menghadiri sebuah acara. Kemudian ponakanku ini ngajak temennya untuk tidur di rumah kakakku ini. Jadi waktu itu dia ngajak temennya 2 orang untuk menginap di rumah. Dan dilalahnya itu pas tengah malam, katanya waktu itu sekitar setengah 12 itu teman-temannya ini lapar. Kemudian teman-temannya ini
berinisiatif ingin membuat mie instan di dapur. Nah, sedangkan posisi di dapur itu ada sebuah jendela yang menghadap ke tembusan gang ini. Jadi gang ini posisinya itu terus lurus sampai ke samping rumah kakakku juga. Jadi waktu itu posisinya adalah ponakanku yang lagi masak mie. Posisinya saat memasak itu adalah ponakanku ini berada di samping jendela. Jadi nggak menghadap langsung ke jendela, tapi jendela itu berada di sisi sebelah kanannya. Tanpa sengaja kedua orang temennya ini melihat ke arah jendela. Dan ternyata waktu itu mereka kaget karena ada sebuah penampakan. Untuk yang awalnya itu adalah kelihatan hanya rambutnya saja, dan ternyata semakin lama semakin dilihat itu ternyata akhirnya makhluk itu menampakkan mukanya. Jadi makhluk itu seperti sedang mengintip mereka. Akhirnya waktu itu teman-temannya diam saja karena nggak mau membuat semakin chaos suasana ya. Setelah mie-nya matang, mereka makan. Nah, waktu itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi setelah makan inilah baru ada kejadian yang lebih ekstrim lagi ya. Jadi setelah makan mereka mencoba untuk kembali tidur. Sebenarnya sama ponakanku ini teman-temannya sudah diajak untuk tidur di dalam kamar. Tapi entah kenapa mereka berdua ini nggak mau tidur di dalam kamar. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di depan televisi. Jadi mereka tidur di ruang TV. Dan pada saat itulah akhirnya kedua orang ini melihat penampakan lagi. Dan kali ini adalah penampakannya dengan cukup jelas. Mereka bercerita bahwa waktu itu di pojokan jendela ruang tamu itu mereka melihat dengan jelas ada penampakan Mbak Ade. Dan waktu itu posisinya adalah makhluk ini berada di dalam rumah. Jadi akhirnya mereka menutup muka mereka dengan selimut dan berusaha untuk tidur. Untuk keesokan harinya ponakanku ini minta kembali untuk temennya tidur di rumah dengan niatan untuk menemani ponakanku ini. Tapi akhirnya waktu itu kedua temannya ini menolak. Tapi mereka nggak menyebutkan alasan sebenarnya. Alasan itu baru diceritakan setelah kakakku kembali ke rumah. Tapi aku nggak tahu apakah makhluk yang terekam dalam videoku ini adalah makhluk yang sama. Menurutku ada beberapa kejanggalan di penampakan videoku ini. Kejanggalan yang pertama menurutku adalah di situasinya, yaitu di jamnya ya. Kalian bisa lihat di HP itu terdapat jam dengan angka 14.39. Jadi itu artinya adalah jam setengah 3 sore. Apa ya mungkin makhluk ini muncul waktu masih jam setengah 3 sore ya? Karena menurutku makhluk-makhluk seperti ini biasanya muncul di malam hari. Tapi nggak tahu lagi kalau memang makhluk ini sedang nyasar kemudian terekam oleh layar HP ku ya. Kejanggalan selanjutnya adalah waktu itu saat membuat video itu aku berada di meja island ini ya. Jadi posisinya waktu itu aku membelakangi jendela itu. Jadi di jendela itulah terjadi penampakan yang terekam oleh layar HP ku. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu bukan penampakan hantu, melainkan benda lain yang ada di luar sana. Jadi mungkin kita akan coba tes ya. Kita akan taruh sesuatu di sana. Dan mungkin saja nanti bisa kita buktikan kalau itu bukan makhluk halus. Oke, sekarang kita sudah berada di luar rumah dan ini adalah jendela dari dapurku tadi. Kemudian ini adalah gang yang aku ceritakan tadi yang aku sering mendengar suara orang menyapu di tengah malam. Kemudian di sebelahnya lagi ada tiang jemuran seperti ini. Dan inilah yang aku maksud ya. Istriku itu suka naruh kain pel di balik seperti ini saat sudah selesai ngepel. Jadi dijemur seperti ini. Nah, jangan-jangan penampakan yang terekam oleh layar HP itu adalah penampakan dari kain pel ini ya. Karena kalau kita lihat dari dalam seperti ini dengan kondisi gambar yang tidak jelas, maka akan menimbulkan asumsi yang tidak-tidak tentang gambar tersebut. Itulah sedikit ceritaku tentang videoku yang dalam tanda kutip sedikit aneh ya.
Kalau menurutku sih saat kita menghadapi sesuatu, mungkin kita lebih baiknya mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Mungkin kita bisa mencari fakta-fakta yang lain yang bisa lebih kita terima. Ya, tapi sebagai umat Islam kita juga harus mempercayai kalau memang ada makhluk-makhluk lain yang juga hidup di sekitar kita. Tapi nggak harus juga kita dalam segala sesuatunya berpikir bahwa saat kita melihat sekilas sesuatu kita langsung beranggapan bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang ada di dunia lain. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.